Kami berdiri di sini karena kami ingin perubahan. Itu diungkapkan 18 Agustus 1930. Hari ini kita berkumpul kembali di sini. Tanggalnya 8 Oktober 2023. Dan kita ingin menggunakan gedung yang sama. Dan ternyata perjuangan itu harus kita perbesar, memberikan ruang untuk kebebasan berkonstitusi. Sisi dari Anies Baswedan sendiri adalah sebagai simbol dari gerakan perubahan yang notabene adalah antitesa dari pemerintahan Jokowi saat ini. Apapun argumen yang disampaikan memang betul konteks perubahan bukan berarti kemudian antitesa 100%, tetapi ada yang kemudian tetap dilanjutkan, tetapi kemudian ada juga proses evaluasi dan lain sebagainya. Tetapi diakui atau tidak bahwa respon dari elemen penyelenggara negara seperti itu, ya itu sebenarnya mengindikasikan bahwa elemen keselatan ini diperhitungkan untuk menjadi potensi. Siap ya, kayak punya syarat proses pertama, koalisi ini adalah koalisi pemenang dalam ujian kemarin, baik di pileg sebelumnya maupun di pilkada. Artinya kami punya prasyarat untuk memenangkan presiden yang paling target itu. Ada Nasib, ada PKS, ada PKB, kemudian ada Partai Umat, ada Partai Masuki yang segmen pemilihnya juga sudah jelas kan gitu. Indikator utamanya kami memenangkan itu kemarin. Semua berniat baik untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk pasangan Mas Anies dan Caimin. Ideal pertama dari aspek partai ya, dari aspek kecukupan partai. Kita berdua saja, mama yang lain nggak mau berdua saja itu jadi ideal dalam konteks partai, ada kepastian untuk mengusung pasangan. Sehingga nanti harapannya masyarakat tidak lagi menentukan pilihan atas dasar sentimental, tapi justru bagaimana agar masyarakat melakukan pilihan-pilihan politik itu lebih kepada mengedepankan rasionalitas, sehingga dia bisa melihat mana calon yang punya rekam jejak yang baik. Terus yang kedua, dia juga mampu melihat bahwa mana pemimpin yang punya visi ke depan. Siapapun Anies Baswedan misalnya yang didukung misalnya dari masyarakat, tokoh politik, para ulama, para tokoh, banyak sekali begitu kan. Bahkan kader-kader simpatisan seperti P3, PAN, Golkar banyak yang mendukung Anies Baswedan. Karena apa? Karena menjadi magnet luar biasa. Karena pada hakikatnya hari ini adalah bangsa Indonesia ya harus menitipkan kepada Anies Baswedan untuk menjadi yang lebih baik. Perubahan gagasan yang digagas oleh Anies Baswedan ini sangat luar biasa begitu kan. Indonesia butuh perubahan begitu kan. Nah, oleh karena itu yang menjadi tugas dari masing-masing capres-cawapres, termasuk dalam konteks ini adalah pasangan kami, adalah membuktikan bahwa kita kawin paksa, tetapi betul-betul hadir dari sebuah kompromi dan tidak negosiasi dalam konteks ini dengan partai politik yang kemudian menghasilkan sebuah cultural chemistry yang betul-betul proporsional. Maka itu saya kira juga sesuatu yang penting dalam sebuah koalisi. Jadi ada chemistry, ada metode, ada perjalanan yang baik selama sekian puluh tahun antara Mas Anies, Caimin dan Pak Surya. Itu juga sesuatu yang ideal, yang penting dalam sebuah koalisi. Jadi ini kita tunjukkan bersama bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa sekali dimanapun berada begitu. Hanya Anies Baswedan yang ditunggu untuk memperbaiki bangsa kita atau Indonesia kita begitu kan. Elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, timpal-palok.
Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami, ucap dia. Elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, timpal palok. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami, ucap dia. Elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, timpal palok. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami, ucap dia. Elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, timpal palok. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami, ucap dia.